Halo, kita ketemu lagi dalam kuliah Psikologi Komunikasi. Kali ini kita akan bicara tentang komunikasi interpersonal. Seperti yang Anda tahu, kalau kemarin kita ngomongin soal komunikasi intrapersonal, komunikasi yang baru berada dalam diri kita sendiri gitu ya. Ada soal persepsi, memori, berpikir gitu ya, itu semua masih dalam diri kita sendiri. Anda bisa lihat di video sebelumnya ya, komunikasi intrapersonal. Nah, kali ini kita akan ngomong soal komunikasi interpersonal. Maksudnya apa? Artinya kita mulai berkomunikasi sama orang lain gitu. Jadi ada unsur orang lain di sini. Nah, sama seperti komunikasi intrapersonal, di komunikasi interpersonal kita juga melakukan persepsi. Nah, sebelum lebih jauh ke soal persepsi ke seseorang, saya pengen mengajak Anda dulu untuk melihat perbedaan antara persepsi objek dan persepsi interpersonal, mempersepsi benda dan mempersepsi orang. Kalau di kelas, saya biasanya ngajak mahasiswa melakukan dua hal ini. Gitu. Anda mungkin juga boleh melakukannya di rumah masing-masing gitu ya. Kalau mempersepsi objek, biasanya saya mengajak mereka untuk melihat entah kelas gitu ya, atau benda-benda yang ada di kelas gitu ya. Misalnya whiteboard kayak, atau kadang ada speaker, kotak speaker di kelas gitu dan sebagainya. Saya minta mereka untuk melihat itu kemudian menyampaikan hasil persepsinya. Misalnya ruang kelas gitu. Maka mereka dengan cepat akan nyaut, "Oh, kelasnya luas, Bu." Atau "Kelasnya panas, Bu." gitu kalau AC-nya lagi mati misalnya. "Kelasnya bersih," atau mungkin "kotor." gitu kalau misalnya habis ada kelas sebelumnya dan belum dibersihkan. "Catnya udah kusem, Bu," atau "Catnya masih bagus, Bu," dan sebagainya. Itu adalah persepsi objek gitu. Anda boleh nyobain kamar Anda kayak, atau rumah Anda, atau benda apa Anda coba persepsi. Itu mempersepsi objek, benda. Lalu biasanya saya minta mereka kemudian juga untuk mencoba mempersepsi interpersonal, mempersepsi orang. Biasanya yang saya lakukan, saya minta satu mahasiswa maju ke depan kelas. Mahasiswa yang saya suruh maju biasanya saya pilih yang tidak banyak dikenal sama yang lain. Caranya biasanya saya pilih yang nomor mahasiswanya beda angkatan gitu ya. Kalau yang lain angkatan 2000 berapa? 18 gitu misalnya, saya nyari yang bukan 2018 gitu. Saya suruh maju, yang kenal sama dia saya suruh diem. Nah, yang lain saya minta untuk mempersepsi si mahasiswa yang di depan kelas ini. Menurut Anda dia kayak apa gitu? Biasanya gitu. Biasanya lama, nggak secepat ketika saya suruh mereka mempersepsi kelas, ruang kelas atau benda gitu ya. Biasanya agak lama gitu, nggak ada yang berani ngomong atau mikirnya lama gitu ya. Kalaupun ada yang berani satu dua, biasanya memilih jawaban-jawaban yang sifatnya netral, yang misalnya soal tinggi, Bu gitu, atau rambutnya panjang, Bu gitu, atau bajunya kenapa gitu. Jadi yang netral-netral kayak gitu. Biasanya tuh saya bercandain, takut dicegat di jalan ya ntar kalau mempersepsinya aneh-aneh gitu kan. Terus akhirnya mereka baru mau. Apalagi kalau misalnya saya suruh ke depan tuh cowok terus gondrong gitu, anak mapala gitu. Nah, itu makin lama lagi mereka mempersepsi gitu. Tapi nanti setelah dibercandain biasanya itu baru muncul, kayaknya anaknya galak, Bu gitu, atau kayaknya pendiam, Bu, kayaknya apa gitu, baru keluar gitu. Nah, Kenapa berbeda cara kita mempersepsi objek atau benda dan kita mempersepsi manusia? Kenapa mahasiswa cepat waktu disuruh mempersepsi benda, tapi kemudian mikirnya lama atau enggak sejelas, sedetail ketika mempersepsi benda, waktu saya suruh mereka mempersepsi seorang mahasiswa yang lain gitu. Jadi ada bedanya memang bagaimana kita mempersepsi benda dan mempersepsi orang. Ketika kita mempersepsi benda, kita cenderung hanya menangkap yang di luar gitu ya. Apa yang terlihat karena ada cahaya, bendanya kelihatan, terus kita bisa ngelihat warnanya apa, bentuknya bagaimana gitu ya. Atau mungkin temperatur, suhu kalau bisa kita pegang dan sebagainya. Jadi hanya di situ aja gitu. Tapi ketika kita mempersepsi orang, kita ngomongin soal lambang-lambang verbal. Nanti kita bicarakan apa itu lambang verbal.
hal-hal yang diucap oleh orang lain atau oleh dia sendiri itu akan juga menjadi bagian dari persepsi kita. Apalagi yang membuat beda? Ketika kita mempersepsi benda, maka yang kita persepsi cuma bagian luarnya, kayak tadi kelas gitu ya. Kelasnya luas bu, kelasnya catnya udah mulai pudar bu, itu kan sesuatu yang di luar gitu. Sementara ketika kita mempersepsi orang, manusia, maka kita juga punya kecenderungan untuk masuk ke sifat batiniah. Jadi kayak tadi, kayaknya galak bu, kayaknya pendiam bu. Nah itu kan mulai masuk ke dalam. Gak cuman soal rambutnya gondrong, soal tinggi anaknya, soal kulitnya putih apa hitam. Gak cuman itu. Tapi ketika kita mempersepsi manusia, kita akan mulai masuk juga melihat dia. Ini orang ramah kah? Baik kah? Galak kah? Kaku kah? Pendiam kah? Pinter kah? Nah itu jadi kita mulai masuk ke dalam orang itu. Nah itu membuat jadi berbeda, agak lebih sulit mungkin juga gitu, karena kita tidak sekedar melihat luarnya gitu ya. Itu soal persepsi manusia. Nah ini juga yang membuat kemudian mahasiswa jadi ragu-ragu gitu ya, mau mempersepsi si orang yang di depan tadi, bahwa ketika kita mempersepsi orang, bisa jadi orangnya bereaksi tertentu. Kalau objek mau kita bilang kelasnya kotor bu, catnya nggak bagus gitu, catnya udah pudar, nggak rapi, apapun gitu, kelasnya nggak akan marah gitu, kelasnya nggak akan bereaksi apapun gitu ya. Tapi ketika si mahasiswa yang di depan ini misalnya dipersepsi, oh nggak pernah mandi bu, lihat aja tuh bajunya kucel gitu, mukanya kucel, rambutnya acak-acakan misalnya, bisa jadi orang yang di depan marah gitu ya. Atau dia dipersepsi dengan sesuatu yang berbeda lah dengan yang sebenarnya dia, kayaknya galak bu gitu, mungkin dia akan saya baik tahu misalnya gitu kan. Ada reaksi yang bisa jadi sebagai respon atas persepsi kita gitu ya. Atau nggak gitu juga, misalnya kita mempersepsi dia ramah, enak diajak ngomong, terus kita ngobrol macem-macem gitu, nggak taunya nih orang nggak gitu, nih orang nggak taunya pendiam kan. Jadi ada reaksi yang berbeda seperti yang kita persepsi gitu ya. Nah itu juga akan membuat persepsi terhadap orang itu jauh lebih sulit, atau lebih butuh cara-cara tertentu gitu. Berikutnya, objek itu tetap, kalau kita ngelihat hari ini papan tulisnya begitu atau kelasnya begitu, besok bisa jadi sama, besoknya masih mirip-mirip lah. Tapi ketika mempersepsi objek, bisa berubah-ubah. Hari ini dia senang, besok sedih, besoknya apa gitu ya. Hari ini dia enak diajak ngomong, hari berikutnya kok ngajak ngomong apa-apa nggak nyambung, bisa juga begitu. Lagi banyak masalah misalnya, bisa macam-macam. Jadi itu soal bedanya kita mempersepsi benda dan mempersepsi manusia. Nah, apa sih yang mempengaruhi kita sehingga bisa mempersepsi seseorang gitu ya? Ada macam-macam ini. Yang pertama, ada yang disebut sebagai deskripsi verbal. Jadi ini tentang apa yang terucap. Misalnya kita dengar orang lain ngomong gitu ya, oh besok kamu ketemu sama itu ya, itu orangnya jutek loh gitu. Kita udah kedenger dulu nih, ada info bahwa dia jutek. Maka bisa jadi besoknya ketika ketemu orang itu, kata jutek itu tadi sudah mempengaruhi duluan persepsi kita ke orang itu gitu. Itu deskripsi verbal. Nggak cuma dari orang lain, bisa juga si orang itu sendiri yang kita ajak ngomong sendiri gitu, saya ini orangnya gini loh. Nah itu juga akan membuat kita punya persepsi tertentu gitu ya, mempengaruhi persepsi kita. Kemudian ada yang namanya petunjuk proksemik. Proksemik itu apa? Proksemik itu jarak. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita punya jarak tertentu yang kemudian bisa menimbulkan persepsi yang berbeda. Misalnya, kalau Anda dan teman Anda yang sangat dekat itu ngobrol, pastilah Anda udah nggak mikir soal jarak gitu ya. Anda bahkan udah
nempel gitu, nggak ada jarak antara Anda dan dia, nggak masalah. Bahkan sambil rangkulan, sambil apa gitu ya, nggak masalah. Karena sudah merasa dekat. Nah, itu jarak. Jarak menunjukkan kedekatan. Berbeda dengan ketika Anda bertemu dengan orang yang baru pertama kali ketemu. Anda pasti akan membuat, ini nih, saya segini nyamannya sama dia. Ketika orang yang baru ketemu ini, baru kenal ini, maju dikit, Anda mungkin akan ngerasa, aduh, nggak enak nih, nggak asik nih. Kemudian Anda pelan-pelan mundur dikit. Nah, itu, jarak. Itu bisa juga jadi alat kita mempersepsi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain gitu. Seberapa dia menganggap saya teman misalnya, seberapa dia nyaman berada di dekat saya. Nah, itu jarak, bisa dilihat dari jarak yang dibuat ketika kita berkomunikasi. Yang ketiga, petunjuk kinesik. Kinesik itu apa? Kinesik itu gerakan. Jadi gerakan yang dibuat oleh orang ketika berkomunikasi dengan kita berkomunikasi dengan dia, itu juga bisa menunjukkan persepsi. Misalnya kita lagi ngomong sama orang, terus orangnya dari awal kita ngomong gini aja. Nah, gerakan yang dia buat itu bisa membantu kita mempersepsi, misalnya, oh ini orang lagi banyak pikiran gitu, nggak fokus sama omongan saya nih, dia lagi mikirin yang lain gitu. Kita bisa mempersepsi gitu. Atau kalau di kelas misalnya udah jam-jam jelang jam selesai kuliah nih gitu ya, sering misalnya saya lihat mahasiswa dengerin saya sih, mukanya ke saya tapi kakinya goyang-goyang aja gitu. Saya kemudian biasanya mempersepsi dia, oh ini anak udah bosen nih gitu, udah nunggu kapan nih kuliahnya selesai gitu. Nah, jadi itu kinesik, gerakan bisa menjadi petunjuk untuk mempersepsi orang lain ketika kita berkomunikasi. Lalu ada petunjuk wajah. Jelas lah ya dari kalimatnya, wajah jadi ekspresi. Apakah dia sedang sedih, apakah sedang senang, apakah sedang marah, gitu ya. Bersemangatkah gitu, atau lesu, itu bisa kelihatan dari wajah. Jadi ekspresi wajah itu juga adalah cara kita mempersepsi orang lain gitu ya. Kemudian ada yang namanya petunjuk paralinguistik. Apa itu petunjuk paralinguistik? Paralinguistik adalah cara kita mengkomunikasikan sesuatu, cara kita bicara. Misalnya, saya ngomong ke Anda dengan penekanan tertentu. Jadi, besok lagi Anda harus melakukan ini gitu. Dari penekanan-penekanan itu Anda bisa mempersepsi saya, oh nih Ibu misalnya lagi marah nih gitu. Atau oh ini Ibu menganggap serius yang ini, yang dia kasih penekanan tadi. Atau ada orang yang ngomongnya jadi saya mau begini, nah A-nya banyak gitu, maka kita bisa mempersepsi, oh dia ragu-ragu, oh dia nggak percaya diri, atau oh dia lagi bohong gitu kan. Orang yang bohong kan biasanya terus jadi tersendat-sendat ngomongnya karena ragu, karena khawatir dan sebagainya gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai petunjuk paralinguistik, cara berbicara gitu ya. Berikutnya adalah petunjuk artifaktual. Apa itu? Petunjuk artifaktual itu adalah hal-hal yang melekat, simbol dan lambang yang melekat dalam diri kita. Bisa jadi misalnya kita lagi bicara dengan seseorang dari anggota kepolisian, terus Anda ngelihat bintangnya banyak banget, udah gitu. Nah, kita dari situ kita bisa mempersepsi bahwa oh ini orang petinggi di lembaga itu. Ketika kita lihat bintang banyak, kemudian kita mempersepsi, oh berarti si bapak ini orangnya tegas, bisa jadi pemimpin gitu ya misalnya, berarti pintar memanage anak buah, karena kita ngelihat bintangnya banyak artinya dia udah tinggi pangkatnya, kan berarti punya banyak anak buah dan sebagainya. Nggak cuma soal seragam ya, bisa juga dari pakaian yang kita pakai, dari tas yang kita bawa, mereknya apa, itu juga bisa menjadi lambang gitu ya. Bisa menjadi bantuan untuk kita mempersepsi orang lain dari apa yang dia pakai, apa yang melekat di dirinya gitu. Pin, emblem, lambang sesuatu yang ditempelkan di badannya misalnya ya, itu juga bisa jadi petunjuk gitu. Nah, ketika kita mempersepsi, selain dipengaruhi oleh ini hal yang di luar kita, hal-hal di dalam diri kita juga berpengaruh.
Nah, faktor dalam diri kita yang yang mempengaruhi persepsi kita ke orang lain disebut ini faktor personal pada persepsi interpersonal. Ada apa aja? Ada pengalaman, kepribadian, dan motivasi. Gimana tuh? Contohnya gini, pengalaman. Kalau seorang psikolog misalnya yang memang sejak kuliah mempelajari tentang manusia gitu ya, dan kemudian dalam pekerjaannya dia sering ketemu sama orang gitu ya, yang dalam pekerjaannya juga dia akan berusaha menyelidik apa nih orang ini, kenapa nih, gimana, dan sebagainya. Dengan pengalaman itu tentu dia akan punya persepsi yang lebih mendetail dan dengan cepat mungkin bisa mempersepsi orang lain karena pengalamannya, dibanding kita yang tidak begitu gitu, dibanding kita yang misalnya tidak secara khusus mempelajari psikologi atau tidak kerja di bidang yang memang setiap hari berusaha mempersepsi orang lain gitu. Jadi pengalaman mempengaruhi. Umumnya orang yang dekat dengan kita akan lebih mudah mempersepsi kita. Saya ambil contoh misalnya ibu Anda deh gitu. Jarang kan kita bisa bohong ke ibu itu gitu. Bahkan sebelum kita ngomong apapun aja, kita nggak bilang apa-apa aja, kadang ibu itu langsung bisa nebak nih anak pasti ada apa-apa nih. Kita tahu-tahu nanya aja, kamu kenapa? Emangnya kenapa gitu kan. Jadi kenapa begitu? Karena dia sudah pengalaman melihat kita seperti apa sejak kita lahir gitu ya, ada perubahan mimik muka, perubahan sikap dan sebagainya, dia sudah sangat hafal misalnya, sehingga dengan gampang dia bisa mempersepsi nih anak pasti kenapa nih hari ini kok aneh gitu. Jadi itu pengalaman gitu ya. Biasanya itu orang yang dekat dengan kita akan lebih mudah mempersepsi kita ada sesuatu gitu. Itu pengalaman. Kalau kepribadian seperti apa? Sebenarnya ada macam-macam gitu ya, tapi ini salah satu contohnya bahwa manusia itu punya kecenderungan yang namanya memproyeksikan dirinya ke orang lain. Misalnya saya akan tersinggung atas sebuah situasi A misalnya gitu ya, ada situasi A tuh saya biasanya akan tersinggung pada situasi itu, maka kecenderungannya saya akan menganggap orang lain juga akan tersinggung ketika ada situasi itu. Maka ketika kita sampai pada sebuah situasi, saya kemudian akan persepsi dia gitu, orang yang sedang saya ajak komunikasi, dia orang pasti tersinggung nih, soalnya biasanya saya juga tersinggung kalau begitu misalnya gitu ya. Nah itu, jadi kita punya kecenderungan itu, kita akan mempersepsi orang sama seperti saya gitu, saya kayaknya kalau lagi gitu akan begitu, maka saya dengan mudah mempersepsi oh dia pasti lagi begini juga gitu karena saya begitu, padahal ya belum tentu. Jadi persepsi kita tidak selalu benar gitu ya, bisa jadi salah karena kan orang dan orang lain punya kepribadian, cara pandang, sikap yang berbeda terhadap kehidupan gitu. Jadi tapi itu kita punya kecenderungan untuk memproyeksikan, kalau saya dalam situasi begitu biasanya marah, mungkin orang lain juga akan marah. Jadi kemudian kita dengan gampang menebak gitu ya, nih orang juga pasti marah nih, soalnya kalau saya digituin saya marah gitu. Itu kepribadian. Ada hasil penelitian yang bilang bahwa orang yang ramah, orang yang santai gitu ya, tenang, itu cenderung mempersepsi orang lain positif dibanding orang lain yang kepribadiannya nggak seperti tadi, nggak seperti yang tenang, kebalikannya gitu ya. Jadi orang-orang yang tenang, ramah, santai hidupnya itu ternyata punya kecenderungan mempersepsi orang lain secara positif gitu. Itu ada hasil penelitian yang bilang kayak gitu. Ada banyak penjelasannya yang bisa Anda baca di buku-buku psikologi komunikasi tentang ini, pengaruh kepribadian terhadap cara Anda mempersepsi orang lain gitu ya. Yang ketiga adalah motivasi. Salah satu contohnya gini, kita semua kan punya motivasi untuk sukses kan, kita semua pengen sukses kan. Nah, maka kita akan punya kecenderungan untuk mempersepsi orang yang sukses, orang yang kita lihat misalnya banyak duit atau punya banyak perusahaan atau apapun lah yang kita anggap sukses, kemudian kita dengan mudah akan mempersepsi dia sebagai orang yang keren, yang
Pokoknya banyak karakter bagus akan kita tempelkan ke dia. Pekerja keras misalnya, orang yang pantang menyerah, orang yang kalau gagal bangkit lagi gitu misalnya gitu, yang bagus-bagus gitu. Kenapa? Karena kita sendiri juga punya motivasi untuk sukses. Karena itu adalah sesuatu yang bagus menurut kita, maka ketika ada orang yang sudah berada di posisi itu, kemudian kita juga dengan gampang mempersepsi, oh berarti dia keren nih gitu. Maka segala hal bagus akan kita lekatkan ke dia. Itu salah satu contoh motivasi. Gitu, sampai sini dulu tentang bagaimana kita melakukan persepsi dalam proses komunikasi interpersonal, komunikasi kepada orang lain. Proses pertamanya adalah persepsi, bagaimana kita memandang orang lain gitu. Kita sudah pelajari tadi faktor apa yang mempengaruhinya. Gitu, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.